Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kreatif untuk belajar di RRI. Untuk gelaran hari ini, hari Selasa 29 September 2020. Sebelum kita belajar Sobat Kreatif, kira-kira dari sekolah mana? Mungkin kamu udah tahu dan gurunya siapa? Nanti ya kita bakal belajar bareng Sobat Kreatif sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita denger dulu ada tema dari Toto and Star by Corona. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI Sahabat Kreatif. Hari ini Selasa 29 September 2020 kita akan belajar mata pelajarannya tematik dengan tugas dengan topik tugasku sehari-hari. Ayo kita akan belajar untuk kelas 2 ya. Kita akan kenalan dulu Sahabat Kreatif. Ada Ibu Guru Hugana dari SD Negeri 79 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Guru. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam kenal Hugana juga. dari SD Negeri 79. Oke, Ibu Hugana ya. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Ibu, apa kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah untuk pagi ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi wabah corona. Alhamdulillah. Tapi walaupun lagi kondisi corona tapi tetap semangat buat mengajar ya Bu ya. Iya, betul Oke. itu. Demi anak bangsa. Oke, nah ini buat teman-teman yang ingin bertanya nanti silakan jangan lupa untuk langsung aja meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa ketik namanya kamu, ketik kelasnya kelas berapa, terus nanti silakan yang ingin bertanya bersama Ibu Hugananya silakan langsung aja ke YouTube channel atau melalui WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Kita persilakan dulu untuk Ibu Hugananya untuk memberikan materi, silakan Ibu Guru.
Ya, baik. Salam kenal buat anak-anak semua, Kota Palembang. Semuanya Ibu harap kita tetap semangat dalam pembelajaran walaupun dalam kondisi corona. Tetap jaga kesehatan supaya kita tetap melanjutkan pembelajaran demi kecerdasan kehidupan bangsa. Jadi hari ini Ibu Gana akan memberikan suatu pembelajaran tentang bentar ya, tentang tugasku sehari-hari, tentang tugas sehari-hari. Di sini Ibu punya sebuah cerita yang berjudul Berkumpul Bersama Keluarga. Pada hari Minggu, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya. Waktu menceritakan masa kecilnya, waktu kecil ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung. Sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah. Sawah kakek sangat subur. Nah, dari cerita tadi anak-anak, kita menemukan kata-kata yang bisa kita buat menjadi kalimat sederhana, yaitu kalimat sederhananya desa. Desa kita buat menjadi kalimat sederhana. Semasa kecil ayah tinggal di desa. Kemudian kita menemukan kata petani. Dari kata petani ini kita buat lagi menjadi kalimat sederhana, yaitu ayah anak seorang petani. Kemudian dari cerita itu kita temu lagi kata padi. Padi kita buat kalimat sederhananya menjadi Pak Tani menanam padi di sawah. Terus ada kata yang keempat, kita menemukan kata menanam. Menanam kita buat lagi menjadi kalimat sederhana, yaitu menjadi kakek menanam padi di sawah. Yang kelima, kata sawah. Dari kata sawah, kita bisa buat kalimat sederhana lagi nih, menjadi ayah sering membantu kakek di sawah. Nah, tadi dari cerita bahwa di sawah itu menghasilkan hasil panen nih anak-anak. Hasil panen itu bisa dijual oleh para petani. Mereka bisa mendapatkan uang. Sekarang Ibu mengajak kalian untuk bisa mengenal pecahan nilai uang. Nih, pasti kalian paham ya mengenai pecahan nilai uang. Uang logam nih yang Ibu punya, uang logam, ada uang logam 100, 200, 500, 1000. Di sini dari uang ini ya anak-anak, untuk mata uang 100 ya, 100 itu dia terdiri dari angka 1 dan 002. Jadi kalau angkanya seperti ini, kita baca, maka dibaca 100. Terus kita temukan lagi ada kata 200. Artinya ada angka 2, ada angka 00-nya 2 kali. Di sini dibaca 200. Kemudian kita temukan lagi ada angka 500. Maka angka ini, bilangan ini dibaca 500. Kemudian kita temukan lagi ada angka 1000. 1000 ini tadi kita ada 3 angka ya, itu bilangan sampai dengan ratusan. Kemudian di sini ada 4 angkanya, angka 1 dan 03. Maka angka ini dibaca 1000.
Paham anak-anak? Ibu yakin kalau masalah uang pasti kalian semua bisa paham. Untuk selanjutnya kita kembali ke slide kita ya. Tadi kita sudah mengenal pecahan nilai uang. Nah, di sini Ibu ada bilangan ya, bilangan nilai uang mulai dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Di sini ada uang 500-an. Uang 500-an, uang 100, uang 200 untuk soal pertama. Kita urutkan dari yang paling kecil. Artinya yang paling kecil di sini adalah 100, 200, 500. Yang kedua itu ada uang 200, 1000, dan 100. Jadi kita urutkan dari yang terkecil anak-anak. Jadi di sini yang paling kecil 100, 1000, 200, kemudian 1000. Nah, untuk yang ketiga di sini ada uang 100, 500, 200. Dari uang ini kita urutkan lagi dari yang terkecil. Kita mulai dari angka berapa anak-anak? Dari 100 ya. 100, kemudian 200, lalu dilanjut dengan 500. Nah, ini yang keempat. Keempat ini ada uang 1000, 500, dan 100. Nah, dari uang ini bisa kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Jadi di sini 100, 500, dan 1000. Nah, anak-anak ya, tadi kita sudah belajar ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa namanya? Tentang nilai mata uang. Tentang nilai mata uang sudah kita pelajari. Nah, dari hasil nilai mata uang tadi, kita bisa menentukan harga-harga dari apa yang kita belanja. Misalkan kita mau membeli hasil panen tadi, ada di sini ada kacang panjang, ya, di sini anak-anak ya, ada kacang panjang. Ada tomat, ada pisang, ada 1 ikat bayam. Dari hasil panen ini semuanya ada harganya loh anak-anak. 1 ikat kacang panjang harganya 500. Kemudian 1 kilo tomatnya ada 2000. Ada 1 sisir pisang itu harganya 5000 dan ada 1 ikat bayam harganya 1000. Tentu di sini kalau diberikan satu pertanyaan, anak-anak bisa menjawab dari gambar yang sudah disediakan. Misalkan, barang apa yang harganya paling murah? Ayo, kita tahu bukan? Kalau yang paling murah itu adalah harga 1 ikat kacang panjang dengan harga Rp500. Kemudian, barang apa yang harganya paling mahal? Ayo, tebak lagi. Apa itu? 1 sisir pisang dengan harga Rp5.000. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian untuk mengurutkan atau mengurutkan barang-barang dari harga yang paling murah, anak-anak. Harga yang paling murah itu misalnya apa? Tadi kita sudah tahu, oh ternyata 1 ikat kacang panjang anak-anak. Kemudian 1 ikat bayam dengan harga Rp1.000. Lalu 1 kilo tomat dengan harga Rp2.000. Kemudian 1 sisir pisang dengan harga Rp5.000. Jadi itulah tadi anak-anak hasil panen yang bisa kita nilai dengan mata uang. Kemudian kita tadi kan dari desa nih anak-anak, tentu kalian
bisa atau tahu ya, kenal dengan lagu ini yang berjudul Desaku. Desaku karangan atau ciptaan dari Elmanik anak-anak. Lagu Desaku ini sering kalian nyanyikan bersama ayah bunda. Boleh kita nyanyikan sama-sama biar bunyinya secara teratur dan suara yang didengar menjadi indah. Itu namanya irama. Kemudian biar ada nadanya kita bisa membuat ketukan-ketukan melalui tepuk tangan, pukul meja, sehingga menghasilkan suatu bunyi. Nah, itu merupakan birama. Ayo, sama-sama kita menyanyikan lagu Desaku. 1, 2, 3. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai kaulanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang tugas sehari-hari di rumah. Dari anak-anak semua tentang materi yang diajarkan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kembali ke Mbak penyiar yang cantik. Oke, terima kasih Ibu Guru. Tadi Ibu Gurunya sudah memberikan materi pelajaran untuk hari ini mengenai tematik. Dan mungkin Sobat Kreatif atau juga teman-teman dari SD Negeri 79 yang ingin bertanya dengan topik tugasku sehari-hari, silakan ke YouTube channel kita. Ketik nama kamu, ketik kelasnya berapa dan pertanyaannya apa gitu ya. Bisa juga melalui WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Tapi kita break dulu ya Bu Guru ya. Kita break dulu, kita dengar dulu lagu yang satu ini. Ya. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku.
istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Lucu banget, Ci. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Rangkaian kegiatan Hari Radio ke-75 tahun telah terselenggara dengan sukses, meski dalam suasana pandemi COVID-19 dan dengan standar protokol kesehatan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, pendengar RRI, stakeholder, dan seluruh pendukung kegiatan acara RRI Palembang. PT Rifan Finansindo Berjangka Cabang Palembang, perusahaan pialang berjangka terbesar di Indonesia. Asli 100% Semendo Brand. Bikin santai, makin santai, Bray. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Sirup Kurnia, kesegaran keluarga Anda. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak.
Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%. Walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang, sahabat kreatif, masih belajar di Pro 2 RRI dengan mata pelajaran kita untuk hari ini tematik dengan tugasku sehari-hari. Dan tadi sudah diberi materi nih sama ibu gurunya dari Bu Hugana. Ibu masih di situ kah Ibu Hugana? Hai. Masih di situ ya, masih semangat ya Bu ya. Oke. Kita mau nyapa nih teman-teman dari SD Negeri 79. Mana nih suaranya untuk di YouTube channel kita? Belum ada satu pun yang ikutan bertanya dari SD Negeri 79. Yang absennya juga mana? Mungkin Ibu Hugananya sapa dulu deh adik-adik dari SD Negeri 79. Silakan Bu Hugana. Halo anak-anak SD Negeri 79, ayo kita belajar bersama di RRI. Hari ini Bu sudah menyampaikan materi kita di tema 3, tugasku sehari-hari. Jadi anak-anak yang ingin bertanya tentang materi hari ini boleh silakan di chat di di YouTube channel RRI-nya supaya kita menambah pengetahuan untuk hari ini. Oke. Ayo silakan anak-anak semua. Mungkin anak-anak sudah paham tadi dengan penjelasan Bu Gananya. Kalau sudah paham semua nanti dikasih tugas ya Bu ya. Oke. Tapi sebelum itu kita untuk teman-teman nanti bisa ke YouTube channel di RRI Palembang, juga bisa, atau juga melalui WhatsApp kita di 085725 kali 96. Ini ada selamat pagi Bu Guru. Saya Fatimah dari SD Muhammadiyah Palembang. Saya ingin bertanya, bagaimana membaca titik atau koma bilangan uang? Soalnya saya suka bingung Bu cara membaca sebuah bilangan uang gitu. Oh gitu. Jadi gini, kita Indonesia ini kan punya mata uang itu rupiah. Jadi kalau kita menemukan nilai mata uang rupiah, jadi seperti ini misalnya kan tadi 100 itu 100. Biasanya kalau 100 ini anak-anak untuk 100 untuk mata uang rupiah itu biasanya dituliskan dengan tulisan Rp100,00. Maka ini dibaca 100 rupiah. 100 rupiah. Iya. Oke. Begitu juga kalau uang 500 rupiah. Ya, 500 rupiah itu dituliskan seperti ini anak-anak. Rp500,00. Maka dibaca menjadi 500 rupiah. Begitu juga seterusnya anak-anak. Misalkan 1.000 rupiah. Angka 1.000 rupiah itu tulisannya Rp 1.000 rupiah. 1.000 itu 100,00. Maka dibaca menjadi 1.000 rupiah. Paham anak-anak? Baik, ini ada pertanyaan Ibu, lanjutan dari Fatimah tadi dari SD Muhammadiyah. Tadi kalau misalnya 100 rupiah yang koma itu diganti titik, apakah bisa Bu? Komanya diganti titik? Bisa. Tapi kalau dalam penulisan uang biasanya itu koma 00. Karena dia bukan berada di
akhir, dia lanjutan. Dalam penulisan bahasa Indonesia, koma itu kan berhenti sebentar, kemudian baru melanjutkan. Kalau dia titik, itu artinya stop. Oke. Semoga Fatima bisa dimengerti ya. Jadi kalau misalnya titik itu berarti harus di awal, kalau nggak di akhir ya Bu ya? Di awal, iya. Titik itu di awal atau di akhir? Oh di akhir, kalimat. oke. Tapi kalau misalnya untuk misalnya 100 tadi harus koma, nggak boleh titik gitu ya. Jadi jangan ketuker nih teman-teman. Lanjut lagi, ada dari Ernawati Hermanto. Katanya semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa. Amin. Oke, lanjut lagi, ada Farah Aulia. Iya, halo Bunda Erna. Bundanya siswa SD 79. Oh kenal ya, oke. Bundanya Eka. Wali murid ya, oke. Lanjut lagi ada Farah Aulia. Assalamualaikum, nama Farah Aurelia, kelas 5A. Oke, ini udah ngabsen baru 2 ya. Dan lanjut lagi ada dari Feni Efrina, saya wali murid kelas 2 SD Negeri 79 Palembang Bugana. Mau bertanya, bagaimana cara mengajarkan anak membaca di rumah agar lebih lancar membacanya? Oke, dari wali murid nih Bu. Oh gitu. Jadi gini Ibu Penny, ya Ibu Penny ini salah satu wali siswa saya di kelas 2B. Bu Penny, selamat bergabung. Terima kasih sudah bertanya di channel ini. Bu Penny, kalau kita mau memberikan materi atau pengajaran tentang membaca kepada siswa, kita kenalkan dulu huruf-huruf dari abjad yang kita punya. Tetapi jangan kita memberikan pengenalan hurufnya itu seluruh. Kita kenalkan dulu huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi bila anak sudah mengenal huruf vokal, tinggal kita nanti menyatukan dengan huruf-huruf yang lain. Misalkan B, C, dan D. Kita ambil huruf yang termudah dikenal anak-anak dulu, seperti huruf B. Huruf B ini kita temukan dengan huruf A, huruf vokal A, maka kita sambung menjadi ba. Kalau kita ketemu huruf C, kita ketemukan lagi dengan huruf vokal A, maka dia menjadi ca. Terus kita mengenalkan dengan anak, jangan dieja. Jadi kalau bisa dua huruf, misalnya ba dengan ca, maka kalau digabung menjadi baca. Misalkan lagi huruf C, kita ketemukan dengan huruf vokal I, maka vokal U jadi cu. Kemudian huruf C ini kita temukan kembali dengan huruf I, vokal I, maka bunyinya akan menjadi ci. Kita gabungkan dua bunyi tadi, cu dan ci, maka anak akan mendapatkan satu kata lagi, yaitu menjadi cuci. Jadi anak tidak bingung, tidak terlalu banyak huruf yang dikenal, secara berangsur-angsur mulai kita kenalkan dari A sampai Z, ditemukan dengan huruf vokal A, I, U, E, O, insya Allah anak akan lebih mudah memahami cara membaca yang cepat. Itu aja kira-kira Bu. Yang paling dibutuhkan itu kesabaran ya Bu ya. Iya benar, apalagi anak-anak yang belum kenal dengan huruf. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kalau dari wali murid ada Bu Feni, ini ada Tria Nurlita Sari. Katanya Assalamualaikum Ibu, dokumen keluarga itu apa saja? Kalau dalam dokumen keluarga ini ya, dokumen keluarga itu contohnya akte kelahiran, kartu keluarga atau yang sering dikenal dengan kakak, kemudian akte tanah, sertifikat tanah atau rumah, kemudian kalau anak-anak sudah sekolah nanti mendapatkan rapor, ijazah, dan piagam-piagam lainnya, itu adalah salah satu bentuk contoh dari dokumen keluarga.
Berarti dokumen keluarga itu penting ya Bu ya, harus disimpan baik-baik. Oh, sangat penting. Iya. Oke, kita silakan lagi yang ingin bertanya kepada Ibu Ganainya yang ingin bertanya, silakan ke YouTube channel kita di RRI Palembang atau melalui WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Dan sambil menanti pertanyaan dan absen dari teman-temannya, baru ada Ernawati, terus juga ada Farah Aulia, sama wali murid tadi ada Ibu Feni Efrina. Kita dengar dulu yang mau lewat saat ini dulu ya Bu ya. Tetap dengeri Pro di FM untuk belajar di RRI. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur. Minyak akan mengambang, tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara semenjak. Selamat pagi สวัสดีครับเรียนท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอินโดนีเซียผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ75ปีของการสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่11กันยายน2563นับจนถึงบัดนี้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงอินโดนีเซียได้มีความร่วมมือด้านการกระจายเสียงมาครบ3ปีแล้วประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในมิติต่างๆทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การรายงานข่าวจึงเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ผู้ฟังได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็สามารถที่จะบรรเทาความวิตกกังวลลงได้กรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณที่สถานีวิทยุ
เสียงอินโดนีเซียได้สนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอดผมรู้สึกดีใจที่การเป็นคู่ภาคี MOU ของเราทั้งสองประเทศได้เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการสร้างสรรค์และก็บูรณาการด้านเนื้อหาร่วมกันซึ่งจะช่วยพัฒนาวงการวิทยุในอนาคตและก็เสริมสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้ช่วยให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถที่จะแพร่เนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบในโอกาสนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีและคำอำนวยพรให้กับท่านครอบครัวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุอินโดนีเซียทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งปวงเตอร์ซิมากาซิขอบคุณครับ Sekali di udara tetap di udara Sekali di udara tetap di udara Sekali di udara tetap di udara Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih dari jalur radio nomor 2 km Palembang, sahabat kreatif masih di belajar di Pro 2 RRI sama Ibu Gana dari SD Negeri 79 Palembang. Mata pelajaran tematik dengan topik tugasku sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaannya Bu ya. Ya, boleh. Oke, tadi sudah ada. Oke, ya selanjutnya ada dari Yaya Suryani. Ini kayaknya masih berkelanjutan Ibu ya. Tapi kalau ada anak yang kurang daya tangkap, istilahnya lambat dalam belajar, cara yang tepat untuk anak tersebut, yang tepat itu seperti apa nih Bu? Oh iya, salam Bu Yaya Suryani, ini wali murid saya juga, salam Bu. Jadi begini Bu Yaya, kalau kita mau mengatasi anak-anak yang terlambat dalam hal membaca, ini kita bisa dengan cara kita pahami dulu karakter si anak. Jadi karakter si anak ini, misalnya anak ini malas, artinya kalau dia malas, kita berikan tugas-tugas. Ketemu anak yang hiperaktif, pendiam atau penyindir dan lain-lain sebagainya. Anak-anak ini setelah kita ketahui karakternya, baru kita pilihkan pola apa atau metode apa yang tepat untuk memberikan tugas kepada dia. Misalnya kalau yang hiperaktif tadi, bisa jadi kita berikan anak-anak itu tugas dengan satu konsekuen, andaikan tugasnya tidak selesai, anak tersebut tugasnya tidak akan kita nilai. Jadi dia kalau misalnya kita beri sanksi seperti itu, jadi dia akan termotivasi untuk belajar dengan dia. Kemudian kita terapkan metode pada anak ini, misalnya dengan cara kembalikan ke orang tuanya. Kembalikan ke orang tuanya karena posisi anak ini kalau kita di SD nih hanya beberapa jam. Anak-anak itu lebih full bersama orang tuanya masing-masing. Jadi kita ajak orang tua membicarakan apa sih kelemahan si anak. Tapi dengan catatan guru juga memberikan masukan kepada orang tua, Bu, anak ibu ini misalkan pemalas. Nah, dengan cara memotivasinya, ibu pakai tugas ini di rumah, ibu dekati anak ibu, kemudian di saat dia belajar, si ibu juga harus berada di sisi si anak nih. Jadi si anak itu merasa ada yang mengawasi di saat dia belajar. Jadi insya Allah anak-anak yang tadi sulit dalam belajar, mungkin lambat laun ibaratkan pisau, kalau sering diasah, insya Allah akan tajam. Itu jadi kita harus ada kerjasama antara orang tua dan guru. Setelah kita sampaikan seperti itu, mungkin anak-anak
yang terlambat tadi, yang terlambat memahami dalam hal belajar atau membaca, dia akan menjadi terlatih kayak seperti itu. Kemudian kita bisa juga menggunakan posisi tempat duduk. Mungkin ada anak yang tadi lambat itu karena pengaruh penglihatan atau pendengarannya. Nah, jadi anak-anak yang punya masalah dengan mata atau penglihatan atau pendengarannya, kita bisa tempatkan si anak tersebut ke posisi tempat duduk yang lebih mudah dia jangkau, yang lebih mudah didengar oleh anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa terpicu mengikuti anak-anak yang lain untuk lebih giat lagi belajarnya, gitu aja. Oke, sudah dijawab nih sama Bu Gananya. Lanjut lagi, Ibu Gana, bagaimana caranya agar saya suka pelajaran matematika, Bu? Karena saya mengalami kesulitan pada saat pelajaran matematika. Ini nggak bisa. Gitu. Ya. Memang sih tidak yang namanya mata pelajaran matematika ini kadang-kadang seperti menjadi hantu buat momok si sendiri anak-anak. ya, Bu, ya? Padahal yang namanya matematika itu sendiri adalah suatu pelajaran yang mengasihkan. Kalau buat Ibu Gana itu matematika itu adalah suatu pelajaran yang mengasihkan, pelajaran yang nyata. Jadi kita bisa memperoleh hasilnya itu secara nyata. Jadi caranya seperti ini, kita senangin dulu, kita cari pelajaran yang menyenangkan dulu. Misalkan apakah cara mengenal perkalian atau mengenal pembagian, sehingga di saat kita sudah menguasai itu dua item itu tadi, perkalian dan pembagian, untuk masuk ke materi yang lain kita tidak mengalami kesulitan. Jadi itulah matematika. Jadi kita kenali, setelah kita kenal kita pahami, setelah kita paham kita tahu cara atau trik-trik untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Insya Allah itu akan lebih menyenangkan buat anak-anak karena matematika itu asik loh. Ya itu aja Mbak. Seru ya gitu ya Bu ya. Oke, Kita lanjut lagi. Mungkin ini pertanyaannya rada-rada mirip dengan belajar pertanyaan dari wali kelas sebelumnya ya. Ini ada Ibu Feni lagi, Ibu Feni Efrina. Bu, bagaimana kalau kita menyuruh anak yang malas belajar di rumah dalam keadaan pandemik ini? Kami selaku orang tua harus bagaimana supaya anak itu mau belajar dengan senang hati? Nah, itulah tadi ya ibu-ibu, kita ini di zaman pandemik ini sama seperti pada saat pahlawan-pahlawan kita yang berjuang mempertahankan atau bahkan merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi sekarang Indonesia sedang menghadapi dilema di mana kita ini dihadapkan dengan musuh yang tidak bisa kita hadapi dengan senjata apapun, melainkan kita sama-sama berjuang tetap menjaga kesehatan. Jadi inilah dilemanya kita selaku orang tua, kami selaku guru, orang tua diminta, saya harapkan selaku orang tua itu untuk bisa lebih sabar menghadapi anak-anak, karena anak-anak ini juga di saat belajar biasanya anak-anak ini lebih patuh kepada gurunya. Jadi salah satu jalan keluarnya Bu Penny bisa koordinasi sama gurunya, mungkin via WA atau apa, minta support dari gurunya agar anak mau belajar di rumah. Mungkin ibu gurunya memberikan motivasi lewat WA grup kelas. Anak-anak ini walaupun kita kondisinya berbeda tempat, ibu guru di sekolah, anak-anak di rumah, anak-anak tetap punya tugas, anak-anak tetap sebagai pelajar. Jadi anak-anak harus tetap belajar di rumah apapun kondisinya, sempatkan waktu kalian untuk belajar sehingga si anak ini diberikan tugas-tugas oleh gurunya yang mungkin hasil dari
hasil dari kerjaan si anak itu bisa kita fotokan dan kirimkan kepada gurunya, sehingga rasa malas si anak tadi atau rasa bosan si anak tadi di saat belajar di rumah menjadi berkurang. Jadi orang tua akan untuk menekan tingkat kemalasan siswa untuk belajar. Jadi seperti itu saya kira. Oke, tadi sudah dijawab sama Bu Gananya. Pertanyaan dari wali murid ada Ibu Feni. Ini mungkin Ibu Sartini Rafa. Ini ada Ibu Sartini Rafa juga, mungkin pertanyaannya hampir mirip seperti ibu-ibu wali murid sebelumnya ya. Ini cara mengatasi anak yang kurang bersemangat dalam belajar daring nih Bu. Ini kayaknya banyak dialami wali murid zaman sekarang ya Bu ya. Di tengah pandemi saat ini kebingungan cara mengajar yang benar-benar ekstra itu seperti apa. Oke, karena pertanyaannya sama tadi sudah dijawab dengan jelas sama Bu Gananya, dan sekarang waktunya sudah mendekati pukul 11. Mungkin Ibu Gana ada pesan-pesan atau juga akan memberikan tugas kepada teman-teman. Silakan Ibu Gana. Terima kasih saya ucapkan kepada RRI yang sudah membantu memfasilitasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang salah satu tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan dari negara kita, bahwa untuk membasmi kebodohan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada RRI. Untuk tugas hari ini silakan kalian buka, tadi di grup WA-nya sudah Ibu Gana kirimkan tugas kalian, silakan kerjakan. Nanti hasil kerja hari ini bisa kalian foto hasil kerjanya dan kirim kembali ke grup kita masing-masing. Untuk saran di masa pandemi ini, diharapkan kepada para orang tua untuk bisa bekerja sama dengan guru, tetap berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk lebih sabar lagi mendidik anak-anak kita di masa pandemi ini, karena kita tidak mau dengan pandemi ini Indonesia akan terserang dengan kebodohannya. Jadi diharapkan para orang tua untuk lebih sabar, untuk lebih maksimal lagi. Yang lebih diutamakan pada saat ini kita untuk menghapus rasa malas pada anak untuk belajar. Selaku orang tua juga harus berjuang untuk menjaga kesehatan anak-anak, karena kondisi kesehatan anak-anak itu lebih penting dari hal-hal yang lain. Jadi tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, memakan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Yang jelas dimohon kepada mama papa, ayah bunda, agar tidak stres menghadapi anak-anak dalam belajar, agar tidak memberikan penekanan kepada siswanya, kepada anaknya dalam belajar, sehingga anak akan menjadi tertekan, anak sakit, kita yang rugi juga. Jadi kita tetap sabar menghadapi pandemi ini. Kita selalu berdoa semoga COVID-19 ini akan berakhir di Indonesia bahkan dunia. Amin. Ini bukan masalah kita sendiri, tetapi masalah dunia. Amin. Ya, saya akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gana atas waktunya untuk hari ini dengan materi pembelajarannya. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu lagi Bu Gana. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Oke, dadah Bu Gana. Dan itulah tadi sahabat kreatif dan teman-teman dari SD Negeri 79 dengan Ibu Gana dengan mata pelajaran kita tematik dengan topik tugasku sehari-hari. Semoga aja bermanfaat untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan belajar lagi untuk belajar di RRI setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga buat yang sudah berpartisipasi di YouTube channel kita di RRI Palembang atau juga di 085725 dan tetap dengerin Pro FM, suara kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas.